ini adalah masa antara asal dulu ya. Terus sama tadi dari ciri-ciri khasnya ini menunjukkan kemudian akhir abad 1914. Nah ini dulu pernah ditempatkan di Pancaniti di alun-alun kota Serang ya. Kota Serang kemudian menghilang, kemudian ditemukan di Pelabuhan Karangantu. Nah itu diamankan di Museum sampai sekarang. Kemudian secara tradisi agama Hindu Siwa ini sebagai tempat pertapaan pada masa Putih Umur ya. Kemudian di atasnya adalah areal perkotaan Banten Girang. Di sana kita temukan dalam penggalian ada dikelilingi oleh benteng untuk parit yang melalui benteng alami yaitu tanah dengan ketinggian sampai 2-3 meter. Dan kemudian di luar itu ada sungai yang mengelilingi di Banten Girang. Termasuk juga makam Mas Jo Agus Jong tadi ya. Juga ada tradisi ritual keagamaan Islam Banten. Nah ini bentuknya batu persegi, tingginya kurang lebih antara 10 sampai 15 meter. Kondisi masjid sudah hancur. Nah ini di belakangnya ya. Nah, tinggal bagian mihrab atau tempat pengimaman. Nah, ini hasil pemunggarannya. Pada saat datangnya Sunan Ampel Genta dari Jawa ya, anak kunjung ke Banten, konon di daerah pesisir tersebut sudah banyak rakyat Banten yang masuk Islam. Mungkin yang tempat di dekat inilah awalnya. Kemudian dibangun oleh Syekh Jatua dan disempurnakan oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Artinya ini adalah pada masa Sultan Haji Abdullah Sekolah, sebuah perdagangan juga untuk mendapatkan senjataan ya. Kita lanjutkan adalah ini biasanya ya untuk biasa saya itu diperlakukan di halaman bawah. Kemudian kita jalan supaya akan dibawa. Ini fungsinya sangat penting karena pada itu sebagai tempat untuk endapan air ya. Endapan airnya asli laut, hujan ataupun air tampung. Kemudian akan ditemukan di dalam keraton Surosoan. Jadi tanam dalam tanah ya. Ya maket di sini ya. Jadi letak kota Kerajaan Islam Banten secara tradisi kerajaan Islam di pelabuhan di sini Karangantu dan ada sungai yang 86 diresmikan. Kemudian vihara sebetulnya dahulunya berdekatan dengan Masjid Pecinan, namun perkembangannya dipindah ke dekat pesisir sejajar dengan Benteng Sepelik tahun 1774 ya. Karena ada satu kisah bahwa putri Tiongkok bernama Putri Ongpip akhirnya menikah dengan Syarif Hidayat. Di sini, maka disebut Sri Manganti. Kemudian ada suatu jembatan sebelah utara yaitu jembatan Rantai. Nah ini kondisi nah ini mengalami perubahan, artinya pada masa sebelum Sultan Agung Tayasa, dari mulai Sultan Hasanuddin sampai Sultan Agung Tayasa, kemudian Sultan Haji. Nah ini kemudian dibangun kembali dengan arsitek bangsa Eropa yang bernama Lucas Cardil, yang karena pengabdiannya mendapat gelar Pangeran Negara Diguna. Wah, apa? Rasanya beda gitu ya. Ya, adanya. Nah ini pagarnya ini besar, disebut besar ya. Ini masjid. Kemudian adalah pintu. Juga mengakhirnya karena terjadi tadi dan air yang digunakan untuk mengalirkan air dan pipa menuju ke dalam kolam klasik. Nah ini masa prasejarah ya, yaitu kehidupan masa prasejarah, yaitu yang menggunakan alat bahan dari batu, baik kampak dorong, kampak lonjong untuk alat pemotong. Dulu belum mengenal logam, belum ada golok ya. Eropa itu mungkin Belanda, Portugis yang itu. Nah ini oleh J.P. Mollema. Nah, adalah menggunakan jaring diantaranya. Ini adalah hubungannya dengan notasi Kardi tadi. Disambung kepada dalam keraton juga airnya sampai ke selatan. Nah, ini dinamakan Serang di sana, yaitu sawah. Nah, ini adalah lukisan Tata Karangantu. Maksudnya tahun 1996 yang dibuat oleh Data pada berbagai para pedagang yang datang ke Banten. Karena cukup lengkap kebutuhan para pedagang ya. Yang ada Banten. Kemudian dijual kepada para tukarnya ya, ada matang Cina Saka yang dikenal oleh masyarakat di Kamasan tadi yang saya sebut adalah kelompok masyarakat yang ahli dalam iwang dan sebagainya, yaitu di kampung Kamasan sesuai dengan keahliannya. Maka kampung tersebut dinamakan kampung Kamasan. Boleh naik tidur. Sehingga ada barang-barang yang digunakan oleh warga kota. Masuk. Foto-foto.
Kali bangsa Belanda, bangsa Eropa ke Banten, yaitu dipimpin langsung oleh Cornelis de Houtman, tepatnya tanggal 23 Juni tahun 1596. Nah ini di Bang pada saat itu. Nah ini. Ini meriam biasanya ini untuk meriam-meriam yang ada di sana. Di sana banyak tempat penempatan meriam-meriam. Nah ini banyak para penanganan di Banten. Itu yang tinggal di Banten ya. Yaitu dari ini adalah kasus meriam tentunya. Ini adalah bagian orang Belanda. Enggak kepok. Moto. Gue mah video. Ya udah ngapain? Selanjutnya kita lihat ini adalah seni dan budaya. Nih baju apa? Yaitu Tahu? Kau tahu? Iya, gue dari tadi udah berapa menit loh, udah kirim. Gak mau. Udah sih, udah kena. Oke, kita lanjutkan lukisan secara sama dulu. Selanjutnya adalah ini ada bus yang diciptakan pada masa mau pulang. Kemudian ini yang miniatur pada suku panjang biasanya L maupun lurus, ada 5 pintu, 7 pintu, semua lagu yang dibelah-belah. Mirip. Woi. Wih, masih bercetak. Diam. Nah, ini mata menantu dari Coba. Nawawi yang ingin menjadi residen Gue mungkin ke YouTube gue. namun karena politik dan ekonomi belum stabil, ya adanya untuk mengatasi hal tersebut, adanya Banten diberikan izin untuk menjalannya. Nah ini jenis mata uang ya, beli mencapai 1,5 meter di Banten ya. Ini betapa dahsyatnya hantaman lahar ya dari Budi. Nah ini Jepang abad ke-18. Kelihatan jelasnya ya. Biasanya Pelan ya. kita pakainya di sini ada danau tadi. Jadi luas. Nah di tengahnya ini nggak disebut baik kambang tadi, taman rekreasi tempat istirahat keluarga Sultan ya. Nah airnya ini diadakan untuk Kena pernik. Sultan Demak, Sultan Trengganu kepada Sultan Banten, yaitu Meriam Tijimat namanya. Jadi dulu pada masa Kesultanan ada beberapa nama meriam, diantaranya Meriam Tijimat, Meriam Tijaka, Meriam Cimuntap, dan sebagai andalan pertahanan istana Nusa. Itu yang masih ada yaitu Meriam Pelabuhan Karangan. Bola neta. Ya, duduk. Ajaran naon, Mbak? Woi, kok enggak? Ya, foto yang di sini juga. Bagus dari dulunya aja.